Masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan. Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan semakin sering terdengar setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Ya, lalu apa sebenarnya etanol itu dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Berikut informasinya untuk Anda. Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik. Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga resmi tidak akan berikan visa untuk atlet senam Israel. Ya, keputusan ini diambil lantaran hingga kini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta
kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali berbicarakan soal transfer ke daerah atau TKD yang dipotong. Di waktu yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bakhtiar Najamuddin juga berikan tanggapan usai 18 kepala daerah ramai-ramai sambangi kantor Menkyu untuk ajukan komplain. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong transferan ke daerah menuai protes. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski begitu, Menteri Keuangan masih santai menanggapi perihal transfer ke daerah atau TKD yang diprotes. Usai pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu sore di Istana Negara, Purbaya mengatakan dirinya sudah menjelaskan mengapa penurunan terjadi kepada para pemimpin di daerah yang datang ke kantornya. Ia juga menyebut jika ekonomi membaik, tentu penambahan secara otomatis akan dilakukan pada pertengahan tahun depan. Dia semuanya kan kalau dipotong anggaran pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, mengupgrade kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bakhtiar Najamuddin mengatakan legislatif telah berkomunikasi dengan Menkyu dan menekankan untuk perbaikan berkala soal transfer ke daerah serta melakukan penambahan anggaran. Prinsipnya nanti secara berkala itu akan ditinjau ulang. Nah, kami kurang lebih sebulan lebih yang lalu dalam pertimbangan DPD terkait dengan era APBN memang kita sudah meng-underline bahwa memang sebaiknya TKD itu ditambah karena aspirasi para kepala daerah begitu banyak. Tapi juga catatan kita juga bahwa kepala daerah agar betul-betul produktif, efektif dan selektif sehingga juga dana TKD yang diluncurkan ke daerah itu betul-betul punya multiplier efek. Sebelumnya di depan belasan gubernur yang mendatangi kantornya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengatakan alasan pemotongan disebabkan APBN 2026 lebih rendah 29% dari sebelumnya di angka 919 triliun menjadi 650 triliun rupiah. Dari Jakarta, Camar Haenda Novandwi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi sumut tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus melakukan upaya agar sumut tidak lagi mengalami inflasi yang cukup tinggi. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,5
32, Provinsi Riau 5,4,5. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar, Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita hari ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mencoba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.